Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Kita akan membuka Alkitab di dalam Mazmur 35 ayat 11 sampai 15. Mazmur 35 ayat 11 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri, apa yang tidak kuketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang ke-15 ini adalah judul perikopnya, doa minta tolong terhadap musuh. Apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh pemazmur yaitu Raja Daud, bagaimanakah dia bisa berseru, berdoa, meminta tolong kepada Tuhan karena ada orang-orang yang menyiksa dia, ada orang yang berusaha menyakiti dia, membalas setiap kebaikan-kebaikan dari Raja Daud itu dengan kejahatan-kejahatan. Dalam kesesakan yang dialami oleh Raja Daud ini, kita melihat bahwa dengan segala kesesakan, dengan hati yang penuh dengan kesesakan ini, maka Daud dia memohon kepada Tuhan. Harapannya Daud ketika dia berdoa meminta tolong kepada Tuhan adalah Tuhan supaya memberi keadilan kepadanya. Itu di ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama bunyinya demikian. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Jadi dalam kesesakan yang dialami oleh Raja Daud, Daud berharap bahwa Tuhan itu memberikan keadilan kepadanya. Dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami, terkadang kita juga tidak tahu harus mengucapkan doa yang seperti apa, tetapi sangat manusiawi yang dirasakan oleh Daud, bahwa ketika dia dihimpit, dia ditekan oleh musuh-musuhnya, kesesakan melanda dia, melanda hatinya, maka dia berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan keadilan. Tuhan berbantahlah kepada mereka orang-orang yang membantah, yang melawan aku. Ini adalah manusiawi Daud. Bagaimana ketika dia mengalami kesesakan, dia minta Tuhan bekerja. Kemudian harapannya Daud di ayat yang ke-22 sampai 23 juga bahwa Daud berharap Tuhan akan membela dia. Karena ketika dia mengalami kesesakan seolah-olah terbiarkan begitu saja. Seolah-olah orang yang berbuat jahat itu menang atas dirinya. Sehingga Daud meminta supaya Tuhan membela, supaya Tuhan menolong dia. Harapan apa lagi yang diharapkan oleh Raja Daud? Harapannya Raja Daud di ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam adalah Tuhan membalas perbuatan mereka. Apakah ini merupakan sebuah doa yang jahat? Ya, ini ungkapan-ungkapan hati manusiawi daripada Raja Daud. Mungkin hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang membenci kita, ada orang-orang yang berusaha selalu berbuat jahat kepada kita, menekan kita. Namun kalau kita melihat ya, bagaimanakah caranya Daud ini? Caranya Daud ini benar-benar berlawanan seperti caranya dunia. Ya, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu berbeda. Apa yang kita dapat pelajari? Perbedaan apakah yang dilakukan oleh Raja Daud jika kita bandingkan dengan cara-cara dunia ketika mereka menghadapi
orang-orang yang memusuhinya, ketika ada orang-orang yang berusaha mencelakakannya. Arti berbeda adalah lain dan tidak sama. Cara Daud tidak sama dengan cara-cara dunia. Daud memiliki cara yang berbeda dari cara-cara dunia pada umumnya. Ketika dia mengalami kesesakan, Daud lebih memilih datang kepada Tuhan. Memang hatinya sakit, memang dia terluka, memang rasa manusiawinya, rasanya pengen berbuat sesuatu. Tetapi perbedaan yang dilakukan oleh Daud adalah dia mengambil tindakan yang tepat, yaitu dia memilih datang kepada Tuhan, mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dia tidak mencari atau mengambil tindakan dengan cara-caranya dia sendiri. Ada banyak orang ketika dia disakiti oleh seseorang, dia dengan caranya sebagaimana sedapat mungkin aku bisa membalas kejahatannya. Itu adalah ajaran dunia. Ajaran dunia dengan jelas dalam Matius 5 ayat yang ke-38 dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini ajaran dunia bahwa kejahatan yang dilakukan oleh musuh maka itu harus dibalaskan sama, sehingga kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi berbeda dengan Raja Daud. Dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, tetapi Daud menyimpan itu semua dan dia curahkan kepada Tuhan. Dia tidak membalas dengan tangannya sendiri, dia tidak memakai caranya sendiri seperti cara dunia, tetapi dia mencurahkan isi hatinya. Ketika dia mengalami kesesakan, dia lebih memilih mencurahkan isi hati kepada Tuhan dan dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Ajaran Tuhan Yesus itu yang harus kita ikuti, bahwa kita boleh belajar dengan jelas bahwa ajaran Tuhan Yesus itu seperti apa ketika ada musuh-musuh yang berusaha menyakiti kita. Di dalam ajaran Yesus di dalam Lukas, ya, Injil Lukas di sana dengan jelas bahwa ajaran daripada Tuhan Yesus, Lukas 6 ayat yang ke-27, kasihilah musuhmu, di ayat yang ke-27. Ini sesuatu hal yang sangat sulit, berbeda jauh dari ajaran-ajaran dunia bahwa musuh biasanya orang-orang yang melakukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, orang yang memusuhi kita justru kita harus berbalik dengan cara apa? Mengasihi mereka. Lalu apalagi? Tetap di ayat yang ke-27 bahwa musuh yang berbuat jahat kepada kita, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ada hal-hal yang banyak bertolak belakang dari kehidupan kenyataan di dunia ini, tetapi justru itulah yang akan membedakan kita dari dunia ini. Itulah yang membedakan cara kita berbeda dengan cara dunia ini, bahwa ketika ada orang-orang yang memusuhi kita, kita mau bisa tetap mengasihi mereka, kita masih bisa berbuat baik kepada mereka. Di ayat yang ke-28 dikatakan justru apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang membenci kita? Mintakan berkat bagi mereka. Ketika kita meminta berkat, maka Tuhan yang berkuasa. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulut kita dengan perkataan-perkataan yang jahat, tetapi ketika kita bisa memintakan berkat, ini adalah hal yang baik yang kita lakukan. Kemudian juga adalah tetap di ayat 28, ajaran Yesus buat orang-orang yang membenci kita atau musuh kita adalah kita harus mendoakan mereka. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa hal ini mungkin sulit untuk kita lakukan, tetapi ajaran Yesus yang luar biasa itu adalah ajaran yang akan menunjukkan kepada kita bahwa kita ini murid-murid Yesus harus memiliki cara yang berbeda ketika dunia memberikan jawaban-jawaban seperti cara mereka, tapi kita punya cara yang berbeda, yaitu cara di mana ketika kita disakiti, kita masih mau tetap mengasihi, kita masih mau tetap berbuat baik, kita memintakan berkat dan mendoakan mereka. Inilah bedanya kita dengan orang-orang dunia. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21, firman Tuhan dikata bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan itu yang akan menjadi sebuah ciri khas kita sebagai pengikut Yesus. Sekalipun diperlakukan jahat, kita mau tetap berlaku yang baik. Ulangan 32 ayat yang ke-35 adalah
pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Karena itu kita hanya mendoakan, kita hanya mengasihi, kita mengampuni. Pembalasan itu hanyalah haknya Tuhan yang mampu melakukan kepada mereka semua. Kemudian kita harus tetap mengasihi, mengampuni, mendoakan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita percaya bahwa di dalam setiap kehidupan ini Tuhan mengajarkan hal baik supaya apa? Kehidupan kita juga ketika kita menabur hal-hal yang baik, kita melakukan hal-hal yang baik, kita mendoakan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang berlaku jahat, karena itu semua sesungguhnya juga akan berbalik kepada diri kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita menjadi orang-orang yang berbeda, mengikuti cara-caranya Tuhan supaya hidup kita dilihat oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan mereka pun boleh melihat ada kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberikan firman-Mu kepada kami agar kami menjadi orang-orang yang berbeda. Kami memiliki kasih karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah kasih kami juga dapat dilihat oleh dunia sehingga kami tampil beda di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Kami bersyukur buat setiap firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Keluarga besar GPDI LCAD Magelang telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar dan menerima pengajaran di dalam Kristus. Kami bersyukur buat setiap pengajaran-pengajaran Tuhan lewat firman-Mu, dan kami menerima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.